Mungkin berdasarkan penjelasan tadi sudah mendapat gambaran gitu ya mengenai apa sih itu flowchart dan apa itu storyboard dalam media interaktif. Nah, sebelumnya berdasarkan penjelasan tadi, Ibu mau bertanya nih. Ibu mau bertanya, coba menurut kalian apa sih yang membedakan flowchart dengan storyboard? Kan kalau dilihat tadi gitu ya, keduanya itu punya fungsi sebagai acuan atau panduan kita dalam membuat sebuah media. Nah, tapi menurut kalian apa sih yang membedakannya? Ayo, ada yang mau mencoba menjawab? Ya, boleh. Kayaknya Angelin mau jawab nih. Gimana? Kalau menurut saya ya Bu, kalau storyboard itu lebih ke alur atau konsep medianya. Kayak misalkan kayak tata letak apa sih kalau kita mau bikin video gitu kan. Tapi dalam bentuk gambar sketsa. Tapi kalau flowchart itu menampilkan gimana alur berjalannya. Tapi dalam bentuk diagram itu bukan. Iya, betul sekali ya jawaban dari Angelin, bagus banget. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain nih, ada yang mempunyai pendapat lain atau ada yang mau mencoba menjawab juga? Boleh, Tiara? Saya mau coba jawab ya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Jadi, kalau menurut saya, flowchart itu menekankan proses berjalannya sebuah program. Kayak dari start, terus lanjut ke aksi 1, nanti dari aksi 1, lanjut lagi ke aksi 2. Atau nanti dari aksi 2 ada aksi pilihan lagi, Bu. Kalau milih pilihan A, bakal lanjut ke aksi selanjutnya. Tapi kalau milih pilihan B, bakal balik ke awal. Terus kalau storyboard itu lebih ke tampilan visualnya ditambah detail yang mendukung jalannya sebuah media. Menurut saya gitu sih, Bu. Ya, bagus banget ya Tiara udah bisa ngasih beserta contohnya juga. Jadi, menurut Tiara penting nggak sih flowchart dan storyboard itu dalam ketika kita merancang sebuah media? Penting, Bu. Benar ya, penting banget nih. Jadi, flowchart dan storyboard ini berdampingan gitu. Kalau kita lihat perbedaannya antara flowchart dengan storyboard sebenarnya bisa gampang gitu ya dikenali gitu. Flowchart itu bentuknya adalah bagan atau diagram yang menjelaskan proses kerja atau alur dari media yang akan kita bikin, misalnya dari awal start sampai ke akhir dalam bentuk diagram. Sedangkan storyboard itu lebih ke gambaran tampilan visual dari media yang akan kita buat seperti itu. Seperti itu ya anak-anak. Mungkin kalau dari anak-anak ada yang mau ditanyakan. Ibu, saya izin bertanya. Bu, kenapa di flowchart harus pakai simbol yang beda-beda gitu, Bu? Kalau kan cuma kotak biasa untuk semua bagian itu kenapa nggak boleh? Oke, sebelumnya coba nih menurut Salma, kenapa flowchart itu banyak memakai simbol yang berbeda-beda? Ya, jadi dengan simbol ini tujuannya itu akan mempermudah kita untuk menyampaikan informasi tertentu kepada orang lain gitu, Bu. Nah,
Benar ya kata Salma barusan. Jadi memang ciri-ciri dan konsep dari flowchart itu ya seperti itu gitu. Kenapa banyak banget simbol, Bu? Ya karena setiap simbol itu kegunaannya dan maksudnya itu berbeda-beda. Jadi mempunyai tujuan dan pesan yang berbeda-beda. Simbol itu tujuannya untuk mempermudah kita menyampaikan informasi tertentu kepada orang lain atau kepada rekan kerja kita nanti ketika dihadapkan ke dalam dunia kerja. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.